Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatin Aziza. Di sini saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah yang pertama pengertian HIV/AIDS, yang kedua stadium HIV/AIDS, yang ketiga situasi HIV di Indonesia, yang keempat situasi AIDS di Indonesia, yang kelima tanda dan gejala, yang keenam cara penularan, yang ketujuh pertanyaan yang salah tentang HIV/AIDS, yang kedelapan aspek psikososial, yang kesembilan cara pencegahan. Di sini ada pengertian dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV itu adalah virus yang memperlemah sistem kekebalan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan AIDS, bersumber dari Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja 2005. Selanjutnya ada pengertian dari AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini adalah sekelompok kondisi medis yang menunjukkan lemahnya kekebalan tubuh, sering berwujud infeksi ikutan atau infeksi oportunistik dan kanker yang hingga saat ini belum bisa disembuhkan. Selanjutnya adalah situasi masalah HIV di Indonesia. Persentase kasus HIV yang dilaporkan menurut kelompok umur. Nah, di sini terlihat jelas usia 15 sampai dengan 19 tahun mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Selanjutnya ada persentase kasus HIV yang dilaporkan menurut jenis kelamin. Nah, di sini terlihat jelas persentase kasus laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase kasus HIV yang dilaporkan menurut faktor risiko. Heteroseksual menjadi faktor risiko tertinggi terhadap kasus HIV. Selanjutnya, kita akan membahas situasi masalah AIDS di Indonesia. Berikut ini persentase kasus AIDS yang dilaporkan menurut kelompok umur, yaitu usia 15 sampai dengan 19 tahun mengalami jumlah peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, menurut jenis kelamin. Selanjutnya ada jumlah kasus AIDS yang dilaporkan menurut faktor risiko. Di sini yang paling tinggi adalah heteroseksual. Tanda dan gejala. Di sini ada fase awal, fase lanjut, dan fase akhir. Fase awal yaitu tidak ditemukan gejala dan tanda-tanda infeksi, kemudian kadang-kadang ditemukan gejala mirip flu seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening, dan dapat menularkan virus kepada orang lain. Fase lanjut. Nah, pada fase ini, penderita itu bebas dari gejala infeksi selama 8 tahun atau 9 tahun. Kemudian, penderita mulai memperlihatkan gejala yang kronis, seperti pembesaran kelenjar getah bening, diare, berat badan menurun, demam, batuk, dan pernafasan pendek. Fase akhir. Nah, di mana fase ini terjadi sekitar 10 tahun atau lebih, kemudian gejala yang lebih berat mulai timbul dan berakhir pada penyakit AIDS. Cara penularan HIV. Nah, HIV ini bisa menular melalui darah pada saat kita transfusi. Misalnya, pada saat itu tidak dilakukan tes darah terkait HIV. Kemudian bisa menular juga apabila berganti-ganti pasangan, kemudian bisa menular juga melalui luka terbuka yang tersentuh luka penderita HIV, kemudian bisa juga menular melalui jarum suntik apabila penggunaannya tidak steril dan penggunaan secara bersamaan.
Kemudian bisa menular juga terhadap janin apabila ibunya terinfeksi HIV. Namun kejadian ini sekitar 25%. Slide ini menjelaskan bahwa HIV tidak menular melalui gigitan serangga, HIV tidak menular apabila berpelukan dengan penderita, HIV tidak menular apabila penggunaan toilet secara bersamaan, HIV juga tidak menular apabila berjabat tangan dengan penderita, HIV juga tidak menular melalui penggunaan peralatan makan secara bersama, dan HIV juga tidak menular apabila tinggal serumah dengan orang yang positif. Berikut ini adalah pernyataan yang salah tentang HIV/AIDS. Yang pertama, hanya orang asing yang terkena HIV karena budaya mereka yang jorok. Kemudian, hanya pelacur, homoseks, dan waria yang menjadi penyebab penyebaran HIV/AIDS. Yang ketiga, pengidap HIV/AIDS bisa dibedakan secara fisik, sehingga dapat memilih pasangan yang bersih. Kemudian yang keempat, hanya orang yang suka melakukan hubungan seks bebas yang bisa tertular HIV/AIDS. Kemudian yang kelima, HIV/AIDS bisa menular melalui jamban atau kolam renang umum dan juga melalui gigitan nyamuk. Kemudian yang keenam, HIV bisa dicegah dengan meminum jamu. Aspek psikososial. Nah, di aspek psikososial ini akan membahas terkait ODA, stigma, dan diskriminasi. Nah, ODA itu kepanjangannya adalah orang dengan HIV/AIDS, yang artinya orang yang menderita HIV/AIDS yang secara fisiknya terlihat seperti orang yang sehat. Selanjutnya ada stigma. Stigma itu adalah bentuk prasangka yang mendiskreditkan atau menolak seseorang atau kelompok karena mereka dianggap berbeda dengan diri kita atau kebanyakan orang. Selanjutnya ada diskriminasi. Nah, diskriminasi itu adalah suatu aksi atau tindakan terhadap prasangka. Jika stigma bersifat pasif, kemudian diskriminasi bersifat aktif. Nah, contoh dari diskriminasi itu misalkan para staf rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada ODA. Kemudian bisa juga pihak sekolah yang mengeluarkan murid akibat dia ODA. Subbab yang terakhir yaitu cara pencegahan. Yang pertama yaitu menggunakan jarum suntik yang steril dan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan apapun bentuk narkoba. Kemudian yang ketiga, menjaga pergaulan. Yang keempat, apabila akan menjalani transfusi darah, pastikan bahwa darah dan alat-alatnya steril dan telah melalui tes HIV dan standar keamanan darah. Kemudian, menghindari perbuatan yang mengarah pada perzinahan. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.